teman-teman semuanya, siang ini kita udah bersama salah satu narasumber dari lulusan sarjana psikologi. Selamat siang Kak, boleh silakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Siang Sofi sama Sipa ya? Iya. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Hilmi Jarsidik, biasa dipanggil Hilmi. Aku di psikologi ini masuk tahun 2021 dan lulus tahun 2025. Kebetulan aku dari Garut. Itu mungkin singkat. Sekarang lagi menggeluti karir sebagai apa? Sebetulnya kalau berbicara karir, aku belum terlalu jauh untuk karir ya, karena aku lagi persiapan buat lanjut studi, insya Allah lanjut S2. Selain daripada itu, aku juga punya semacam NGO gitu. Jadi sekarang di rumah aku atau di Garut, aku lagi ngembangin suatu organisasi yang mana itu terlibat ataupun bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya di desa gitu, di desa. Jadi aku bikin organisasi, di organisasi tersebut atau NGO itu aku mengembangkan sumber daya manusia di desa, khususnya lebih spesifik di bidang pertanian gitu. Jadi para petani terus anak-anak muda di sana itu aku gerakin dan aku himpun di sana supaya yang mereka melek dan juga mereka paham bahwa pertanian itu bukan hanya sebatas menanam padi, bukan hanya sebatas menanam tanaman, akan tetapi ada kebijakan yang perlu digali atau kebijakan yang perlu dipahami, misal harga pupuk, terus juga program-program pemerintah, yang mana pemerintah juga menyediakan banyak sekali program untuk kemajuan di desa. Mungkin itu sih. Mungkin bisa ceritakan sedikit pengalaman selama kuliah di psikologi sehingga itu berdampak sama karir kakak yang sekarang. Kalau banyak sih pengalaman mulai dari aku masuk kebetulan jalur prestasi catur, masuk Japres catur. Habis itu aku kuliah di psikologi, dan ternyata di psikologi itu beda dengan jurusan-jurusan yang lainnya gitu. Terlebih kalau berbicara mengenai beda, tentu beda antara orientasi dan juga kebiasaan di sekolah dan juga di kuliah atau di universitas. Nah, di universitas atau khususnya di UIN sendiri itu banyak sekali platform ataupun wadah pengembangan diri kita, entah itu wadah untuk mengasah hard skill kita, tentunya psikologian, banyak organisasi-organisasi serupa, dan juga menambah ataupun mengasah soft skill kita, entah itu organisasi ataupun magang-magang yang ada gitu. Dan organisasi pun banyak itu di UIN Jati Bandung, entah itu organisasi intra, entah itu KMUKK, entah itu organisasi ekstra, atau bahkan organisasi-organisasi di luar kampus yang mana itu sifatnya komunitas dan bisa juga menggali dan juga menambah wawasan kita, relasi kita, dan juga tentunya soft skill kita. Nah, itu berdampak buat aku gitu, karena alhamdulillah pada pengalaman aku di psikologi dulu aku juga terlibat aktif, entah itu di organisasi intra, ekstra, terus juga aku aktif juga di komunitas-komunitas. Nah, itu membentuk pribadi aku gitu. Jadi selain daripada aku punya hard skill psikologian, dalam artian aku sedikit banyaknya paham mengenai teori-teori tentang psikologian, tapi aku juga udah dilatih di masyarakat gitu. Dilatih di lingkungan sosial, dan pada akhirnya setelah aku lulus dari psikologi ini, aku nggak kebingungan untuk mengaplikasikan ilmu psikologian aku, terus juga mengaplikasikan hal-hal yang udah aku pelajari gitu. Karena kalau aku rasain psikologi itu amat sangat cair gitu. Jadi dimanapun kita berada, selama di situ masih ada manusia, berarti di situ ilmu psikologian masih bisa dipakai gitu. Termasuk teman-teman aku juga banyak sekali yang relevan atau linear, mungkin kerjaannya entah itu mungkin menjadi HR, entah itu mungkin menjadi asisten psikolog, ada sekarang. Itu mereka memanfaatkan ilmu psikologian yang ada dari UIN atau yang dari S1 psikologi. Nah, akan tetapi selain daripada kerjaan-kerjaan tersebut, teman-teman aku juga sama, ada yang menjadi owner, mungkin merintis bisnis, terus juga ada yang menjadi businessman, terus juga ada yang menjadi konsultan.
terus juga ada yang persiapan lanjut juga, ya entah apapun itu pekerjaannya, ilmu psikologian yang mereka dapatkan meskipun enggak secara teori tapi secara praktis mereka pasti lakukan gitu. Dalam artian ilmu psikologi pasti mempengaruhi kinerja mereka, ilmu psikologi juga pasti mempengaruhi ketahanan mereka dalam lingkungan sosial, mungkin gitu. Oh iya Kak, menurut Kakak apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa psikologi menurut Kak? Nah, menurut aku apa yang perlu kalian lakukan untuk mahasiswa psikologi, apalagi sekarang semester berapa? Semester 2 atau masih ya katakanlah mahasiswa awal-awal lah ya, masih mahasiswa baru karena belum punya dating ya. Belum punya ada tingkat, dalam artian kalian adalah angkatan paling muda, mungkin bukan terbawah ya, tapi angkatan paling muda. Nah, itu kalian perlu menginterpretasi lebih dulu gitu. Kalian masuk psikologi itu kenapa, mau apa, dan juga ya tentunya bagaimana. Jadi jangan sampai kalian menyesal, kalian terlalu ya katakanlah nggak punya refleksi diri sehingga kalian telat sadar bahwa kalian masuk psikologi itu untuk apa. Misal ketika kalian nggak sadar kalian masuk psikologi untuk apa dan gimana aja, nanti kalian bakalan sadar di semester akhir, kaduhung atau bahasanya itu menyesali, kenapa pas semester awal aku nggak gini, kenapa semester awal aku nggak gitu, kenapa semester awal aku banyak ketakutan ini atau kurang mencoba itu. Nah, itu sebisa mungkin jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Nah, maka dari itu step pertama, mumpung kalian masih di semester awal, ya temukan passion kalian gitu, atau minat dan bakat kalian di mana gitu. Dalam artian di psikologi ini kan banyak, atau psikologi ini luas ya cakupannya. Jadi nggak cuma membicarakan klinis, nggak cuma membicarakan nggak cuma membicarakan perkembangan pendidikan, keluarga dan sebagainya. Tapi di psikologi ini ya katakanlah banyak aspek dan banyak unsurnya. Nah, kalian pahami dulu diri kalian itu masuk psikologi kiranya untuk apa. Kalau kalian belum menemukan sebelumnya itu belum punya tujuan, kalian masuk psikologi untuk apa, hanya sebatas daftar terus lulus, ya alhamdulillah juga ya. Nah, berarti cari sekarang kalian itu sukanya apa, di psikologi mau bagaimana, supaya kalian punya orientasi ke depannya. Jadi jangan ya gak apa-apa enggak muluk-muluk orientasinya, aku mau jadi psikolog entar, aku mau jadi HR yang keren entar, atau aku mau jadi influencer yang terkenal entar. Ya gak apa-apa gak muluk-muluk demikian, yang penting ada orientasi. Misalnya aku di semester sekarang harus paham materi tentang perkembangan remaja, terus juga ada tentang psikologi umum mungkin, atau tentang hal-hal dasar, misal statistik, ada skriptif yang kemarin dan juga statistik diferensial yang sekarang. Aku harus paham, punya orientasi supaya kalian juga paham di semester depan ada mata kuliah yang ya katakanlah upgradean atau level lebih tinggi daripada mata kuliah sekarang. Misal ada mata kuliah psikometri mungkin di semester 3, ada mata kuliah psikologi perkembangan dewasa mungkin di semester 3, ada mata kuliah kepribadian mungkin semester 3. Makanya kalian perlu kuat dulu fondasi psikologiannya di semester awal. Entah itu statistiknya mungkin, entah itu psikologian umumnya mungkin, atau kalian juga perlu kuat passion kalian di semester akhir nanti, mungkin kalian bakal berkembang. Nah, dari itu fondasi untuk non akademiknya juga di semester sekarang perlu diasah juga, atau perlu mulai dibangun lah, bukan diasah, mulai dibangun dari semester sekarang. Karena kalau menurut aku semester awal tuh semester krusial, atau salah satu semester paling fundament. Kenapa semester paling fundament? Karena ya basically di semester itulah kalian mempelajari tentang ilmu dasar. Nah, tapi selain daripada ilmu akademik, kalian juga ya ilmu non akademik perlu juga beradaptasi gitu. Beradaptasi transisi dari siswa ke mahasiswa, supaya semester atas kalian tinggal menyalurkan passion kalian, minat kalian, bakat kalian, kesukaan kalian itu ke arah mana, orientasinya jadi jelas. Gitu.
Mungkin ada gak sih tantangan tersendiri selama kuliah di psikologi? Pernah gak sih ada kayak tugas yang berat banget? Terus gimana sih cara ngatasinnya? Kalau berbicara tugas yang berat pasti ada gitu. Akan tetapi seberat-beratnya tugas kalian, ketika kalian udah menikmati dan berusaha mengerjakannya, pasti tugasnya beres juga kok gitu. Itu yang aku rasain gitu. Aku juga bukan tipe mahasiswa yang superior dalam artian aku segala macam bisa, aku segala macam paham, aku segala materi dikuasai, enggak gitu. Tapi aku selalu berusaha, sesulit apapun materinya, serumit apapun teorinya, akan tetapi ya sebisa mungkin aku juga harus selesai dan harus menyelesaikan si tugas-tugas tersebut ya daripada deadline yang udah disediakan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya ya terus belajar gitu. Entah itu belajar sendiri dalam artian refleksi dan juga terus belajar. Selain daripada itu ya harus punya bukan circle dalam konotatif negatif ya, tapi harus punya support system dalam artian teman sebaya gitu. Teman sebaya yang sama-sama support gitu. Kalau kamu hanya kuliah terus juga udah kuliah nggak punya teman yang lain, otomatis ketika kamu mengalami kesulitan, entah itu kesulitan di akademik mungkin matkul A, B, C ataupun di hal-hal lain, kamu bingung untuk mengatasinya. Coba kamu punya teman yang sama-sama support gitu, kamu bisa mensupport dia, pun dia juga ataupun mereka juga bisa support kamu ketika kamu punya struggle atau punya masalah di pemahaman kamu. Meskipun kalian sama-sama gak paham, ketika ada teman akan lebih enak untuk belajarnya gitu, diskusi dan juga untuk menanyakan dan menemukan suatu kebenaran. Itu mungkin. Kalau dari cara belajar sendiri ada tips gak dari Cara belajar? Nah, sebetulnya di psikologi pendidikan banyak tuh ya. Misal ada yang bilang, aku mah tipe belajarnya auditory, misal aku sukanya ngedengerin dosen atau ngedengerin podcast atau ngedengerin YouTube ataupun ya apapun yang bisa didengarkan, aku lebih masuk. Tapi ada juga yang bilang aku tipe belajarnya ya bisa belajar karena membaca misal, atau karena aku bisa belajar karena aku langsung praktek, itu lebih masuk. Tapi sebetulnya kalian juga bisa nyari gitu ya, bisa nyari kalian tipenya yang suka ngedengerin kah, suka membaca kah, ataupun suka praktek langsung kah, itu tergantung masing-masing ya. Akan tetapi tips dari aku ya, tentu apapun tugasnya ataupun apapun hal-hal yang perlu dipelajarinya ya paksain aja gitu. Aku juga gitu meskipun kesibukan aku aktif di berbagai organisasi termasuk menjadi ketua DEMA dulu, tapi tetap aku punya keyakinan bahwa akademik itu ya suatu kewajiban dan gak boleh aku tinggalkan. Maka dari itu sebelum batas waktu yang telah disediakan atau deadline mungkin ya, aku sebisa mungkin harus menyelesaikan tugas itu gitu. Nah, suatu tekad itu atau itikad itu yang melebihi daripada tips ataupun hal-hal lain dari belajar gitu. Meskipun kalian nggak bisa, kalau punya itikad untuk menyelesaikan, itikad ataupun inisiatif untuk terus belajar, pasti bakalan bisa juga kok gitu untuk selesai. Itu mungkin. Terus aku juga mau nanya lagi, kalau kan kakak ini juga aktif di organisasi juga ya, terus mahasiswa psikologi, gimana cara manage waktu antara organisasi, kuliah, nugas sama belajar, gimana sih? Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita sadari ya, karena di mahasiswa sekarang itu banyak sekali yang membenturkan antara akademik dan juga non akademik, dalam hal ini mungkin organisasi ataupun magang. Nah, banyak yang membenturkan, kamu pilih akademik ataupun non akademik kan gitu, dibenturkan. Itu kayak semacam kita memberikan suatu pertanyaan yang mana dua-duanya itu adalah sesuatu hal yang prestisius, atau dua-duanya itu adalah sesuatu hal yang muhim ataupun penting. Nah, itu kan kita bingung untuk menjawab. Padahal akademik dan juga non akademik itu adalah sesuatu yang ya perlu kita usahakan dua-duanya gitu. Akademik itu kewajiban. Aku punya prinsip itu, akademik itu kewajiban. Selain daripada kewajiban untuk diri aku sendiri, tapi perihal akademik itu kamu juga harus punya kewajiban, punya tanggung jawab ke orang tua kamu, ke saudara-saudara kamu,
ke teman-teman kamu yang ada di Purwakarta mungkin, yang ada di Tasik mungkin, yang ada di Bogor mungkin. Nah, orang tua kamu, saudara-saudara kamu, terus teman-teman kamu yang ada di luar kota itu nggak tahu kamu di sini ngapain aja. Mereka nggak tahu kesibukan kamu di sini ngapain aja. Teman-teman kamu, orang tua kamu nggak tahu bagaimana struggle-nya kamu di perkuliahan gitu. Yang mereka tahu adalah kamu adalah mahasiswa psikologi UIN Bandung yang berangkat dari rumah untuk belajar, yang berangkat dari rumah untuk ya katakanlah menimba ilmu gitu. Jadi kamu punya kewajiban di sana, kamu punya tanggung jawab. Selain daripada tanggung jawab ke diri kamu juga punya tanggung jawab ke mereka. Jangan sampai mengecewakan mereka gitu. Kalau kita hanya sebatas berangkat dari rumah, tapi kita nggak tahu ngapa-ngapain, terus juga isi kepala kita kosong, ya itu bukan hanya mengkhianati diri sendiri, tapi mengkhianati orang-orang yang udah percaya bahwa kita adalah insan akademis yang pergi dari rumah untuk belajar di Fakultas Psikologi. Nah, itu yang menjadi prinsip bahwa akademik itu adalah pilihan dan juga kewajiban. Akan tetapi yang kedua, non akademik, entah itu organisasi, magang, kepanitiaan dan lain-lain, itu adalah pilihan. Cuma ketika kita udah memilih, ketika kita udah menentukan supaya kita masuk, ya kita juga punya kewajiban untuk menuntaskannya. Jangan sampai kita hanya masuk, kita hanya ikut-ikutan gara-gara FOMO tanpa kita sadar bahwa kita masuk ke sana itu buat apa, tanpa kita sadar bahwa masuk ke sana itu kita hanya menambah kewajiban yang mungkin kita nggak bisa menyelesaikannya gitu. Jangan sampai demikian gitu. Karena akademik itu adalah kewajiban, sementara non akademik itu adalah pilihan. Tapi ketika kita udah menetapkan untuk memilih, berarti pilihan juga adalah kewajiban juga untuk kita selesaikan. Nah, itu yang menjadi prinsip aku supaya ya aku bisa terus survive untuk menyelesaikan keduanya. Kalau udah punya prinsip, ya tentu itu bakalan banyak turunannya. Misal kita harus journaling, jurnalnya tuh agenda kita apa aja mungkin di hari ini atau seminggu ini. Kita harus punya inventarisir juga, tugas kita ada matkul apa aja, deadline-nya di hari apa aja. Nah, setelah kita udah punya list itu semua, ya otomatis karena kita punya prinsip, kita bakalan menyelesaikan semuanya gitu. Jadi yang pertama, prinsip itu bakal melahirkan suatu komitmen, dan komitmen itu bakal menyelesaikan semuanya. Itu kalau menurut aku, atau apa ya, menurut aku yang aku lakuin gitu. Oke, mungkin karena durasi waktu yang terbatas, mungkin untuk wawancaranya cukup sekian. Terima kasih banyak. Sisanya buat teman-teman yang masih penasaran, tunggu aja diskusi kita di kelas. Wassalamualaikum.